berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Salam beserta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nantikan syafaat serta pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Susunan acara aksi nyata diseminasi budaya positif Ombel Pembelajar SD Negeri Bawang Tiga, Kamis 22 Agustus 2024 dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima acara inti yaitu penyampaian materi aksi nyata, acara yang keenam tanya jawab atau diskusi, dan acara yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu guru, langsung saja kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang langsung akan dipimpin oleh Ibu Novi Trias Putra. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu doa yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Sulaiman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
acara yang keempat yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh guru senior. Kepada beliau, Ibu Ilu Febri, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang kita berikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah di Negeri Bawang kita, Bapak Ibu Pak Soni SPD, serta Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya jugalah kita dapat berkumpul di sini dengan acara itu aksi nyata oleh guru penggerak, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi pada dasarnya Pak, saya atas nama pribadi dan mewakili seluruh guru di sini sangat mendukung dan menyambut dengan rasa gembira atas dilaksanakannya aksi nyata ini, Pak. Mudah-mudahan untuk selanjutnya setelah mengikuti ini kami dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi, Pak. Mungkin hanya itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan selamat pagi. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogo Timur. Kepada beliau Bapak Ilham Fatoni, SPD SD, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah dapat hadir untuk mengikuti kegiatan aksi nyata, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah merupakan satu rangkaian proses dari pendidikan guru penggerak. Sekaligus ini adalah kegiatan perdana kita pada komunitas belajar namanya Pembelajar SD Negeri Bawang Tinggal. Nah, jadi pada kesempatan ini ada dua sebetulnya yang kita lakukan sekaligus. Pertama yaitu melakukan aksi nyata, kemudian kita juga menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah dapat hadir untuk mengikuti kegiatan aksi nyata budaya positif ini. Kemudian tidak lupa puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan kelak di hari akhir. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, saat ini saya sudah sampai di modul 2. Ya, modul 2 itu judulnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian pada modul 1, ya,
Modul 1 kami sudah selesai dan ini adalah tahapan terakhir dari modul 1, yaitu melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman tentang materi budaya positif. Modul 1.1 itu adalah filosofis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia. Kemudian ada modul 1.2 yaitu visi guru penggerak. Di modul 1.2 itu kami di banyak sekali pemahaman tentang bagaimana cara menentukan visi, misi, ya, tujuan sekolah. Kemudian di modul 1.3 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.4 ini budaya positif. Bagaimana cara pertama kali kita untuk menerapkan budaya positif? Yang pertama adalah kita harus mempunyai lingkungan yang positif terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari saya, apakah sekolah kita ini sudah lingkungannya sudah menerapkan budaya positif? Sudah belum? Sudah. Nah, kalau lingkungannya sudah positif, maka untuk penerapan budaya positif pasti akan berjalan dengan mudah, dengan lancar. Nah, pada modul 1.4 budaya positif ini, konsep inti dari materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian berikutnya, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, kemudian keyakinan kelas. Kedelapan, segitiga restitusi. Inilah konsep dari budaya positif yang sudah kami pelajari pendidikan guru penggerak. Saya rasa, saya yakin juga Bapak Ibu yang sudah belajar di platform Merdeka Mengajar secara mandiri pasti sudah mengenal ya disiplin positif itu apa, kemudian keyakinan kelas itu sudah ada materinya di PMM jika belajar secara mandiri. Berikutnya, nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sedang kami dalami dalam materi 2.1, ya, pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sudah belum kira-kira Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, mungkin masih meraba-raba ya, karena ini juga masih belum umum ya. Nanti kalau misalnya saya sudah selesai tentang materi pembelajaran berdiferensiasi, saya juga mungkin akan melakukan praktik baik atau aksi nyata supaya nanti sama-sama kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah kita, utamanya di kelas masing-masing. Nah, ini adalah miskonsepsi teori kontrol. Nah, jadi teori kontrol itu menurut Dr. William Glasser itu ada pertama penghukum, ya, kedua sebagai teman, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, kemudian yang kelima ada manajer. Ya, nah jadi miskonsepsi yang pertama, guru itu bisa mengontrol murid. Ya. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mewarnai karakter. Berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini rata-rata posisi kontrol yang umum sudah dilakukan di setiap sekolah. Jadi guru itu merasa bisa mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan setiap orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata kalau ini biasanya sudah dipraktekkan, itu adalah kekeliruan atau miskonsepsi. Ya. Nah ini ada perubahan paradigma stimulus respon. Jadi selama ini kita melakukan stimulus respon. Jadi ada respon dari setiap perbuatan, ya. Dirubah ke pendekatan teori kontrol. Jika stimulus respon yang selama ini kita lakukan atau dahulu sering kita lakukan itu menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita semuanya sama. Ternyata kalau dalam teori kontrol, realitas itu masing-masing orang kebutuhan berbeda-beda, tidak sama. Semua orang memiliki melihat hal yang sama. Ya, sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon. Teori kontrol kita tidak bisa, ya. Setiap orang itu memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda, utamanya terhadap orang lain dan terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk itu selalu dilihat sebagai kesalahan. Ya, ternyata dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau murid kita itu kita anggap nakal, selama ini kita campur, ya. Ternyata kalau dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, nah itu memiliki tujuan. Kenapa orang itu kok kita anggap nakal, padahal bisa jadi anak itu memang aktif, ya. Kemudian yang berikutnya stimulus respon biasanya yaitu orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tetapi dalam teori kontrol hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Balik lagi ke atas itu, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan kita gagal, dipaksa, ya. Dalam stimulus respon, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada pemaksaan, ya. Kalau orang dalam kelompok berkolaborasi pasti punya gagasan, pendapat dan masing-masing. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Kalau saya bisa lagi ambil pendapatnya berarti saya menang. Kalau nggak diambil pendapatnya kalah. Ternyata itu harus dirubah menjadi model berpikir menang. Ya, win-win solution. Kalau yang menang itu jadul dulu baru. Tapi di sini jelas kan Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan. Kalau jelas kita lanjut, ya. Nah ini disiplin positif. Lingkungan positif dapat menerapkan disiplin positif. Kemudian jika disiplin positif, maka di sekolah itu bisa terciptalah budaya yang positif. Ya. Disiplin itu kalau pemahaman kita selama ini apa? Tepat waktu. Kemudian
Apa lagi? Menaati peraturan, ya. Jika aturannya tidak ditaati, maka akan ada sanksi, akan ada hukuman. Nah, disiplin itu ternyata dalam bahasa berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, ya. Disiplina artinya belajar, ya. Mengacu pada disiplin diri, artinya seseorang yang memiliki disiplin diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya, ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau uang. Ini yang bisa sering kita lakukan, ya kan? Ada lagi ancaman, kalau kamu gak mengerjakan PR, ancamannya bersihkan WC, ya. Setelah betul-betul anak itu tidak mengerjakan PR, dihukum, ya. Kadang-kadang murid itu apa itu dihukum, ya. Kalau sudah diancam itu, muridnya malah menyepelekan. Nah, kemudian dicoba oleh murid, cobalah saya tidak mengerjakan PR, apa yang saya dihukum, ya. Nah, pada saat misalnya sudah muridnya itu betul-betul lupa atau memang sengaja tidak mengerjakan PR, akhirnya gurunya ya sesuai dengan ancaman tadi, iya kan, berjalan di sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya. Jadi sadar dengan tanggung jawabnya, dengan nilai-nilai yang diyakini. Pasti nilai-nilai itu adalah suatu nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Tidak ada nilai-nilai yang keburukan yang diyakini oleh anak. Semua itu dihubungkan dengan kebutuhan dasar tadi, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Motivasi intrinsik berarti motivasi dari dalam diri mereka masing-masing, dalam diri kita masing-masing. Motivasi ekstrinsik berarti motivasi dari luar. Kalau nggak dipuji, saya nggak akan melakukan, ya. Itu motivasi ekstrinsik. Misalnya ada murid yang karena gurunya biasa memuji, kamu rajin betul nak, udah piket, ya. Dia kalau nggak dipuji berhenti piketnya. Wah, males aku, nggak dipuji. Nah, itu berarti dia masih motivasi ekstrinsik. Tadi penghargaan itu ternyata kalau diterapkan masih kurang tepat, ya. Berikutnya, nah ini kita tadi bicara nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan? Nah, profil, ya silakan dibagi dulu. Profil pelajar Pancasila, semua yang nilai-nilai terkandung dalam profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian ada lagi, ya, keterampilan hidup. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kita sudah sampai ke materi ini. Sebelumnya coba apa? Kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking. Es itu apa? Es dingin. Breaking, berhenti
sebentar, istirahat ya. Bawa alat tulis Bapak Ibu? Nggak bawa. Saya lupa tadi harusnya bawa alat tulis. Ya. Enggak, pena aja, pena kertas, bisa juga pensil ya. Sebentar kita ini dulu. Pembelajaran yang menarik itu merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Yang nggak punya nyilih dulu, tapi masih punya, ya. Punya semuanya sudah siap? Arah hijau, kertasnya dibagi. Potong aja ini nggak banyak nulisnya loh, cuma 1 kali 4 aja. Jadi pas 4, ya. Hah? Iya. Jadi saya minta kita main mengapa karena, ya. Yang laki-laki karena, yang perempuan mengapa. Permainannya. Jadi tulis pertanyaan secara random, acak. Ya, yang seru lah, ya, lucu-lucu pertanyaannya. Mengapa? Misalnya mengapa kamu tidak lulus PPG, tidak terpanggil PPG? Karena kamu tampan, misalnya. Random kan? Karena kamu ganteng. Nah, yang perempuan tadi apa? Mengapa yang laki-laki? Karena jelas ya. Ya, kreatif pertanyaannya. Nanti yang jawab yang laki-laki karena apa? Masih rahasia pertanyaannya. Pak Jo, yang laki-laki karena apa? Terserah tulis. Karena rambut saya putih. Ya, waktunya 1 menit ya. Pertanyaannya random, pertanyaan kita belum tahu, yang penting kita ngisi karena apa gitu. Yang perempuan pertanyaannya mengapa bla 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 bla, terserah apa, random tadi, acak ya. Ya, sudah 20 detik berjalan. Banyak kok, karena apa? Karena musim kemarau, karena sumur saya kering, karena saya gak adus. Iya kan? Random acak, terserah. Kalian nggak apa Pak? Diskusi. Pokoknya saya nggak dari kepala tuliskan ya. Karena saya tadi pagi bangkong. Pertanyaan belum jelas, ya kan? Udah? Ya bapak-bapak sudah? Sudah ya? Kalian udah Pak? Masih nulis kayaknya. Ini baru snack. Tadi mengapa perempuan ya? Coba sekarang Bu Al, pertanyaannya apa Bu? Terima kasih Pak. Pertanyaannya dari saya yaitu mengapa Bapak lebih suka kopi dibandingkan teh? Ya. Jawabannya siapa yang mau jawab ini? Pak. Nah. Karena ada gorengan Bu. Wah, pas ya. Oh, ini ada koneksi ya. Ada chemistry. Karena nggak tahu tadi pertanyaannya apa ya? Nggak tahu. Sekarang bawa kopi. Apa pertanyaannya? Make dan jelas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mengapa kamu rajin hari ini? Pertanyaannya mengapa kamu rajin hari ini? Pak Hamido yang jawab. Yuk, baca nggak apa-apa, tulis aja. Jawabannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baca aja. Mengapa kamu rajin hari ini? Baca Pak. Karena ada gorengan juga. Baca makanya yuk. Baca. Iya. Pakai mic. Iya, coba. Karena mengganggu
aja. Karena mengganggu lingkungan kurang sehat. Mengapa kamu rajin hari ini? Karena mengganggu lingkungan kurang sehat. Ya, ini lucu ya. Kalau tadi masih nyambung. Mengapa bapak-bapak lebih suka kopi? Karena ada gorengan. Bu Gendri sekarang mengapa? Kenapa Pak Guru sering-sering galak? Mengapa Pak Guru galak? Sering galak. Muslihat, galak. Ini jawabannya karena mulai lapar. Karena lapar ya berarti. Jadi kalau galak lapar, ibu-ibunya harus perhatian gitu. Kalau bapak-bapak yang udah pucat-pucat di kelas, berarti lapar. Ya, kalau guru ada yang nakal, murid ada yang nakal, marah-marah, berarti lapar. Langsung aja kasih gorengan, kasih kopi, langsung nggak galak lagi. Ada terjimatnya. Oke, Bu Muna sekarang. Yang belum jawab Pak Leman ya. Berarti Bu Siti saya yang jawab. Mengapa nilai-nilai kebajikan itu penting? Apa Pak Leman jawabannya? Random. Karena memberi motivasi. Memberi motivasi. Walaupun ini udah ada chemistry ya, saya jawab dulu. Jadi yang bertanya. Jadi pertanyaannya apa Bu? Bu Siti. Jadi pertanyaan dari saya, mengapa hari ini Bapak ceria sekali? Saya mengapa ini ceria sekali? Saya jawab ya, karena cabai rasanya pedas. Yang dicari kan serunya, ya. Yang dicari lucunya, ya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Nanti masih ada lagi breaking yang lainnya, ya. Asal kopinya masih, gorengannya masih, ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu, sekarang ke teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi itu apa? Hukuman dan penghargaan apresiasi ini seringkali ada, pasti dilakukan di sekolah, di setiap sekolah atau di kelas kita masing-masing, ya. Yang menjadi motivasi apa? Hukuman, penghargaan dan restitusi ini yang baru kita ketahui. Dia Dawson dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid itu atau kita misalnya melakukan sesuatu karena takut, ya, karena ada peraturan yang dibuat dan ada sanksi, ya kan? Itu, ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Jadi level yang paling bawah itu karena kita takut. Sama seperti kita kalau di jalan mematuhi peraturan, kalau ada Pak Polisi, ya, kalau di lampu merah dilihat gak ada polisi, terobos, ya kan? Atau misalnya pakai helm kan wajib, ya. Pakai helm itu adalah suatu kewajiban untuk melindungi kepala. Nah, tapi karena nggak ada polisi, nggak pakai helm, itu kita rendah karena takut sama aturan, sama ketidaknyamanan atau hukuman, takut, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan motivasinya atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi, tidak nyaman atau hukumannya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau murid itu dari gurunya, ya. Penghargaan tadi sudah saya singgung, ya. Kalau dapat
ini saya harus lakukan. Kalau nggak dapat, ya saya males. Ya, itu teori motivasi yang kedua. Ya, tingkatannya lebih tinggi dari yang pertama tadi. Kalau nggak dapat hadiah, saya ikut lomba. Ya kan? Apresiasi, dapat hadiah, dapat piala. Kemudian berikutnya teori motivasi adalah yang tertinggi ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahasanya itu adalah orang yang idealis. Kalau kata Pak Rawijo 100 betul tuh. Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal, bukan dari luar tapi dari dalam dirinya sendiri. Jadi tanamkan nilai-nilai idealis juga pada anak-anak kita, ya kan? Jangan takut karena ada ancaman. Oh, kamu kalau nggak jawab pertanyaan dari ibu, oh kalau kamu nilainya kecil, maka siap-siap ada hukuman. Ya, kalau kamu tidak piket, pasti ada sanksinya, ya kan? Atau kalau misalnya ada anak yang berhasil dipuji, diberi puja-puji, diberi apresiasi yang berlebihan, itu juga tidak baik. Nah, yang paling penting yang kita tanamkan adalah supaya murid-murid atau diri kita ya itu dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, itu adalah motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam diri. Jadi perbedaan itu ada perbedaan dari yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan apa itu restitusi. Selama ini saya juga menyadari, ya, saya sadar setelah belajar modul ini, kadang-kadang saya ingat dengan yang lalu-lalu, ya. Kalau selama ini saya cuma bisanya menghukum, ya, atau cuma memberi konsekuensi. Kadang-kadang juga secara tidak sadar saya juga melakukan restitusi, tapi hanya terbatas pada satu tindakan saja. Ya, hukuman, ya, hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak terlambat, ya, suruh hormat bendera. Oh, kamu sudah terlambat, oh bendera. Sampai jam pertama selesai, itu hukuman. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi seketika, ya, kamu nggak bikin PR, bersihkan WC, ya, berupa hukuman fisik, psikis, ini kadang juga masih, ya, fisik, dipukul walaupun nggak meninggalkan bekas, pakai buku, ya kan, pakai tangan, ya, tapi sudah berkurang sekarang. Kalau zaman dulu, ya, rotan itu pasti ada di meja guru. Kalau saya waktu sekolah dulu, atau kalau orang di sini, ya, karena kalau saya sekolah dulu di Lampung, ya, jadi ada rotan kayu. Kalau misalnya ada kepala dipukul, ya. Kalau misalnya nggak hafal, ada hafalan ayat, misalnya ayat pendek Al-Quran, guru agama saya itu galak betul, ya. Ada yang nggak fokus, ternyata sama dia hatam kepala, ya. Pendidikan zaman dulu itu, tapi sekarang mudah-mudahan nggak ada lagi. Bisa juga hukuman psikis, diancam, ya, ditakut-takuti, ya, dibuat seolah-olah dia yang paling merasa bersalah, itu juga hukuman fisik. Nah, sekarang konsekuensi terencana, disepakati sebagai peraturan. Ini biasanya ada kesepakatan kelas, ya, ya, sudah dibuat kesepakatan kalau kamu melanggar maka ada konsekuensi, ya kan? Misalnya pelajaran olahraga, ya, karena terlambat
tapi sudah disepakati terlebih dahulu. Enggak seketika, ya, tiba-tiba ini berarti sudah direncanakan, ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman tadi karena konsekuensi, ya. Atau misalnya dibuat, kalau saya kuliah dulu, ya, masih diterapkan, misalnya saya aturannya itu tidak boleh pakai celana levis. Kalau misalnya ada mahasiswa yang pakai celana levis, ketahuan sama dosen, itu dibuatkan macam kalung, ya, suruh keliling. Tidak, saya tidak mematuhi aturan, ya, itu konsekuensi, ya. Nyaman nggak buat kira-kira? Tidak, ya. Atau misalnya rambutnya gondrong, kalau rambutnya gondrong dipitak-pitak, konsekuensi, ya. Sikap guru itu selalu memonitor murid, dipantau terus, ya. Ini sebenarnya ada bagusnya, ya. Tapi kalau sebagus-bagus apapun perbuatan, kalau murid merasa tidak nyaman, maka tetap tidak akan positif dampaknya. Nah, yang terakhir ini restitusi istilahnya, ya. Restitusi merupakan, saya kan enggak bakal beri di sini, Pak. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, ya, mandiri. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Inilah restitusi. Jadi dihubungkan dengan keyakinan. Ini ada nggak yang kamu langgar? Keyakinan apa yang kamu langgar dari dirimu kalau kamu berkelahi? Iya kan? Kalau kamu berkelahi membuat orang lain sakit, itu nanti tidak menghargai orang lain. Misalnya seperti itu. Itulah restitusi. Nanti kita bahas lebih dalam, ya, tentang restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Di PNL udah ada belum ini materi? Udah ada, ya? Nah ini, ya, identitas gagal, ada identitas sukses atau berhasil, ya. Kalau hukuman dia sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi dia berani menyampaikan pilihan, ya. Kemudian berikutnya korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan apa itu? Korban mendapatkan masalahnya terpecahkan, ya, melaporkan mendapatkan ganti, ya. Ini. Jadi kita nanti di restitusi itu ada namanya validasi tindakan dari membuat dia perkara itu sudah gagal, ya kan? Identitasnya itu gagal, ya, karena dia sudah menyakiti orang lain, misalnya sudah badannya juga pasti sakit, ya, kalau berkelahi. Nah, kita ubah, ya, dengan validasi tindakan tadi dari yang gagal menjadi sukses, ya. Ada caranya nanti. Nah ini contoh, ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari menilai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengganti murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah di zaman COVID, ya. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini sudah mulai paham, ya, antara hukuman mana konsekuensi. Karena, ya, bagi guru kita sering
pasti menghadapi hal-hal seperti ini, ya kan, kejadian-kejadian seperti ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan di sekolah. Umar apa suka kecil? Hah? Suka kecil? Berdiri, nanti kita lihat jawabannya ya sama-sama. Habis ini jawaban dong. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pernah? Hukuman ya? Kita lihat nanti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsep. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggalan pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsep. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencurigai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kelas 1 disuruh bersihkan WC, bersih gak kira-kira? Kita lihat jawabannya, sesuai gak? Ya, satu tadi mencatat 100 kali itu adalah konsekuensi. Lari keliling lapangan 2 kali, hukuman. Membersihkan catatan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta push up, hukuman, ya kan? Menggambar, menggantikan tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Ya, sudah rata-rata tepat jawabannya ya. Sudah bisa membedakan tentang hukuman dan konsekuensi. Tapi konsekuensi juga mengarah ke hukuman, ya kan? Walaupun memang ada sebab, ada akibat. Sebabnya kamu berbuat begini, maka akibatnya adalah begitu, ya. Yang penghargaan sekarang, ini juga sering kita praktikkan, kita lakukan, ya. Menurut Al-Fiqh, ya, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koch, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Proses, ya, di proses itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya, bukan karena ada hukuman, bukan karena adanya penghargaan, sehingga dia motivasi ekstrinsik, ya, dari luar. Nah, ini kayak kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Ya, karena murid perlu mendengarkan dan memahami arti seluruhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Sehingga bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya, ya, keyakinan kelas. Selama ini keyakinan apa kesepakatan? Ayo kita juga kemarin rapat kesepakatan sekolah, ya, harusnya ternyata keyakinan, ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas abstrak, ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pertama itu adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Inilah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nanti dihubungkan dengan murid, dengan siswa kita. Apa yang melatar belakangi dia berbuat demikian, berbuat sesuatu? Apa kebutuhan yang belum terpenuhi? Kita amati, ya, jika kita melakukan restitusi nantinya. Ya, ingat berikutnya, kebutuhan bertahan hidup yang pertama tadi, ya, adalah diantaranya makan, ya, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan dan lain-lain. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan diterima,
ya, mempunyai hubungan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman kerja atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Kebutuhan akan kesenangan berkaitan dengan kesediaan akan tantangan berawat dan pembelajaran yang bermakna. Ini ya, prakteknya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, misalnya ada anak lagi belajar dia nyanyi, pasti kena tekor ya kan? Nah, jadi tidak itu memiliki kebutuhan dasar yang pertama apa? Rasa senang atau kesenangan. Ada nggak? Kalau murid kita lagi belajar nyanyi, kita marah, ya kan? Kok malah nyanyi? Ini bukan pelajaran seni musik, ya. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kurang. Dia ingin mendapatkan perhatian, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi hal detail aja murid kadang-kadang bisa membuat mereka senang, ya, hal-hal yang kecil menurut kita, tapi kalau kita perhatikan bisa membuat murid kita itu senang. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, ya kan? Jadi orang sering mengalami bosen apa, ya. Kalau gurunya cuma masing-masing. Menurut kita menyampaikan materi, tapi menurut murid cuma dengerin aja, itu bukan kebebasan. Sekali-sekali anaknya belajar di luar. Makanya kalau pelajaran PJOK kadang-kadang anak itu sangat merdeka sekali, ya, senang sampai jingkrak-jingkrak. Karena selama ini belajar di kelas terus, ya. Ajak ke sekolah alam. Kalau di belakang sekolah kita ini ada kebakaran, ya, tapi hati-hati ular. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, gambarnya jelek, malah ini gambarnya yang gambar apa ditunjukkan? Benang kusut. Itu penguasaan, ya. Tulisannya kok kayak catat ayam, ceker ayam, ya. Itu tidak, sekarang di kelas, aku merasa bangga dan keren. Penguasaan juga, ya. Jadi anak-anak juga punya rasa penguasaan, ya. Kebutuhan penguasaan, ya. Aku merasa biar bisa jalan-jalan naik, kasih sayang dan rasa diterima. Mobil sama teman, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, itu kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan. Menyetir mobil itu seru, kesenangan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi atas kebutuhan dasarnya. Ini pertanyaan, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda, dalam hidup kita? Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan, ya. Pasti dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Apa kira-kira? Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Coba jawab, Pak Hendrik. Siapa yang paling penting? Keluarga, Pak. Keluarga. Keluarga lebih banyak, Pak. Anak, istri, suami, istri. Kurang spesifik. Keluarga ini tadi disebutkan, ya. Istri, anak-anak, keluarga. Orang tua bagi kita keluarga. Yang terdekat itu keluarga. Itu merupakan orang-orang paling penting. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ada apa? Nilai kebajikan. Tanggung jawab, apa? Ya, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Tanggung jawab. Jadi rasa tanggung jawab. Kalau Anda menjadi orang
karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa? Apa kira-kira? Karakter seperti apa yang berintegritas, misalnya jujur, ya, peduli, tanggung jawab, tadi ya, nilai kebajikan. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Wah, ini pasti ada ini. Ya, misalnya saya lulus ASN, iya kan? Saya baru dinyatakan lulus piloting PPT. Wah, itu pencapaian, ya kan? Ya, saya dilantik, saya diwisuda, itu pencapaian. Ya, kalau anak-anak, apa yang kamu banggakan? Misalnya, saya mendapat nilai 100. Nah, itu, ya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Apa pekerjaan? Paling mana pekerjaannya, Pak? Ideal. Pak Jo dulu, Pak. Oh, pekerjaan ideal. Kalau Pak Jo nanti. Ngarit malah, oh ya, jadi udah siap. Pak Jo kalau pensiun nanti ngarit, ya. Beternak, ya. Kalau yang masih muda-muda ya pasti pekerjaan idealnya adalah guru atau pendidik. Ada yang pengen jadi birokrat, Pak Camat, bupati, ya. Guru, dia pekerjaan ideal kita. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Banyak, ya. Pasti ada paling bermakna. Ya, misalnya saya menikah, saya punya anak, itu bermakna, ya. Nah ini, kemudian kita belajar ke 5 posisi kontrol. Guru, pertama sebagai pemhukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah manajer. Nah sekarang saya ingin menyaksikan dulu ada video yang bisa kita tonton bersama-sama yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Jelas suaranya Bapak Ibu? Kita saksikan bersama-sama.
membuat rasa bersalah ya. Ya. Posisi sebagai teman.
posisi manajer yang tingkatannya paling tinggi. Selamat pagi, Naen. Maaf Bu, saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naen? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal mengambil alasan saya Bu. Baik, kalau Naen punya alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Naen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naen ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naen agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada. Baik Naen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing dan memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu berdiam diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan tanda-tanda dalam sehingga memperbaiki belajar dan kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak berhemat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling tepat? Posisi mana yang dapat memunculkan motivasi untuk menyelesaikan? Ya, Dan cepat tahu seperti Ya. Ya, itu sudah kita saksikan bersama-sama tadi video tentang 5 posisi kontrol. Pertanyaannya, sekarang kita ada di posisi kontrol yang mana? Yang paling sering? kalau saya penghukum Pak. Penghukum. Ada yang membuat rasa bersalah. Saya penghukum dan pembuat rasa bersalah kadang-kadang. Teman, pemantau, teman ini biasanya murid itu senang ya, tapi dia senangnya cuma sama guru itu saja biasanya. Yang lainnya nggak usah, Pak Guru itu nggak bisa concolan. Pemantau dan manajer. Kalau posisi yang paling ideal yang mana? Manajer pasti, ya. Jadi sekarang sudah tahu kok 5 posisi kontrol. Terus terang saya juga jadi guru ya di kelas itu sering posisinya sebagai penghukum, pemantau, ya kan, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, setelah mengetahui ini, mari kita sama-sama untuk merubah posisinya menjadi sebagai manajer seperti yang dicontohkan dalam video tadi. Nah, jadi sudah kita lihat dalam video ya. Ini 5 posisi kontrol siswa tidak mengerjakan tugas. Kamu tahu kan konsekuensinya jika tidak mengerjakan tugas sebagai pemantau, sebagai manajer. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan.
Kita membimbing murid itu untuk cari sendiri solusinya dari permasalahan yang didapat murid tersebut. Ya. Kalau pemantau, kita memberi konsekuensi apa yang harus dijalankan ketika murid tersebut melanggar peraturan. Nah, restitusi, ini pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan konsekuensi, bukan hukuman, tapi yang kita pakai adalah restitusi. Ya. Hubungannya dengan dari motivasi apa? Ya tadi, ya. Anak itu melakukan perbuatan melanggar itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya di rumah anak tersebut tidak mendapat perhatian dari orang tua, pasti di sekolah dia cari perhatian, ya kan? Dengan mengganggu temannya misalnya. Kita amati, ya, oh anak ini kurang perhatian sehingga dia berbuat seperti itu, mengganggu temannya. Nah, jadi kita berikan perhatian yang lebih di sekolah. Kemudian bisa juga menyampaikan kepada orang tuanya agar anaknya lebih diperhatikan pada saat di rumah. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Kemudian dari identitas gagal ke identitas berhasil. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya. Apa yang salah dari dia? Mengapa kamu berbuat seperti itu? Dia kan pasti ada alasannya. Tidak mungkin kita atau murid kita itu berbuat sesuatu tanpa ada alasan. Kenapa kamu berkelahi? Oh, pasti karena dia mungkin saya, Pak. Ya kan? Oh, kamu dihina. Pasti kalau kamu dihina, ya siapapun pasti akan merasa marah, ya. Tapi dengan cara kamu dengan tidak bisa menahan emosi, memukul teman kamu, itu juga perbuatan yang tidak baik, ya. Menanyakan keyakinan apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Karena setiap manusia pasti berbuat salah. Kita bisa kok menyelesaikan ini, ya kan? Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oh, kamu berhak merasa begitu. Saya juga kalau dibegitukan saya pasti akan marah. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bisa juga, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat yang biasa ditanyakan dalam menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, ya, seperti yang sudah kita lihat dalam video tadi. Kita lewat, ya. Terima kasih, ya. Jadi selesai untuk materi diseminasi pada siang hari ini, ya. Terima kasih karena sudah perhatian, ya, dan mengikuti acara ini sampai tuntas. Nanti di sesi tanya jawab saya harapkan peran Bapak Ibu semuanya untuk
bertanya, ya, aktif, terlibat aktif dalam sesi ini. Nah, kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa kita cari solusinya atau jawabannya secara bersama-sama. Cukup untuk materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Ya, demikianlah tadi penyampaian materi aksi nyata diskriminasi yang dilakukan oleh Bapak Ilham Fatoni selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ombud Timur. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita pahami bersama dan kita bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab atau diskusi bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya terkait materi tadi. Saya persilakan. Silakan Bapak Ibu bertanya. Saya Pak. Yang belum jelas. Iya, Pak. Pakai mic-nya Mas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ingin saya tanyakan dan mungkin untuk diskusi kita bersama karena materinya juga sesuai. Bagaimana cara kita atau langkah kita agar kita tidak berlaku sebagai guru yang penghukum. Nah, mohon solusi dan jawaban untuk kita bersama. Ya, Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Muslihan. Pada beliau Bapak Ilham Fatoni, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Muslihan. Bagaimana langkah kita agar kita posisinya itu tidak sebagai penghukum? Ya, Pak. Jadi langkahnya tadi sudah disampaikan, kita melakukan restitusi, ya. Kalau lima posisi kontrol tadi kita memang sering saya juga menyadari kalau saya itu sebagai penghukum, ya. Nah, bagaimana langkahnya? Ya tadi, ya, kita terapkan cara penyelesaian kasus atau masalah segitiga restitusi. Yang pertama, tentunya kita harus sabar, ya, tidak gegabah, ya kan? Kalau kita gegabah pasti kita langsung emosi jadi sebagai penghukum, ya kan? Posisinya langsung sebagai penghukum. Kalau kita sabar, kita kontrol diri kita, misalnya ada anak yang berkelahi atau anak yang memang perbuatannya itu tidak bisa ditoleran, kita lakukan langkah-langkah sedikit dari diskusi. Yang pertama apa tadi? Validasi. Yang pertama tadi apa? Nah, stabilkan identitas. Kita tanya sih, mengapa kamu melakukan itu, ya kan? Kemudian apa yang kamu perbuat itu sesuai, ya? Yang kedua kemudian validasi tindakan. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Walaupun kita banyak masalah, misalnya, ya kan, kalau ada anak-anak yang melanggar atau misalnya tidak sesuai, ya, dengan keinginan kita, kita harus sabar dulu, kontrol emosi kita, jangan langsung main marah, ya, main tuding, ya kan, ini semua salah kamu, ini semua kamu yang berbuat, jadi kamu yang harus bertanggung jawab. Jadi yang pertama itu kita harus kelola emosi kita terlebih dahulu, ya kan. Kalau sudah bisa mengelola, maka kita akan bisa melakukan restitusi sesuai dengan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Itu jawaban dari saya, Pak.
Jika ada yang ingin menambahkan, silakan. Ada nggak? Atau Bu moderatornya mau tanya? Monggo. Yang mau tambahkan dulu ada nggak? Ya, dari Bapak atau Ibu mungkin ada yang ingin menambahkan atau mau bertanya terkait materi tadi. Bu Novi atau Bu Mona? Ada pertanyaan? Kalau dari saya Pak, pertanyaannya itu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa? Karena tadi kan kalau motivasinya berasal dari luar atau ekstrinsik itu kurang sempurna karena nantinya dia melakukan sesuatu tersebut karena dia penghargaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Alfiah atas pertanyaannya. Saya serahkan dulu kepada audiens. Ada nggak yang ingin mencoba menjawab? Ada trik-trik nggak? Ya, sebagai guru kita itu bagaimana sih untuk menumbuhkan motivasi dari dalam siswa atau intrinsik tadi? Bukan karena adanya penghargaan atau ancaman, ya, motivasi eksternal tadi. Kira-kira ada trik nggak? Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Pak Leman, silakan Pak. Nanti bisa juga saya tambahkan. Ya mungkin dimulai dari gurunya dulu, mungkin dari sifat keahlian kita. Ya. Mungkin akan menambahkan rasa guru itu bisa meniru dari guru. Oh, jadi teladan ya Pak. Dan jadi seorang guru. Ya, baik sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Bu Gendri, ini ibu yang paling senior kita, ya, pasti pengalamannya sudah banyak. Bagaimana Bu trik-triknya agar Anda itu termotivasi dari dalam dirinya, intrinsik? Monggo Bu. Tadi kalau kata Pak Leman, teladan kita dari kita dulu, ya. Apakah kita itu perlu sanjungan dulu, perlu ancaman dulu, lalu berbuat baik, atau bagaimana? Silakan Bu kabar. Menurut saya itu simpel Pak, memberikan kepada anak itu yang keduanya itu mengajar dengan teman, dan terus ya, Ya, jadi kita anggap murid kita itu sebagai anggota keluarga. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita kenali karakternya, kita tahu dulu anak itu kebutuhannya apa, ya. Jadi kita bisa untuk memunculkan motivasi dalam diri anak tadi, ya. Kalau saya sedikit menambahkan, kita tahu kebutuhan anak, ya. Kebutuhan si A ini apa sih? Kenapa dia pada saat jajan misalnya merebut punya kawannya, ya, kita panggil, kita tanya, ya, kita validasi tindakan itu, stabilkan identitas. Ternyata memang dia tidak diberi uang saku. Kebutuhannya apa? Berkuasa, ya kan? Penguasaan. Kebutuhan dasarnya atas penguasaan, sehingga dia ingin menunjukkan pada kawannya kalau saya juga bisa jajan kalau tidak punya uang, dengan cara yang keliru, yaitu malah merebut jajan kawan atau malah meminta uang. Nah, bagaimana sih triknya agar kita bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak? Kita bisa buat keyakinan yang menggugah, Bu. Jadi keyakinan yang sesuai dengan nilai kebajikan bisa kita tempelkan di kelas. Misalnya itu sudah ada apa tuh? Kata-kata ajaib, ya kan? Tolong, maaf,
kasih. Nah itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, profil belajar Pancasilanya bisa juga ditempel di kelas sehingga dia termotivasi, memiliki keyakinan tersendiri, ya, keyakinan yang ada dalam dirinya, ya, sehingga berbuat itu tidak harus mendapat pujian terlebih dahulu, tidak harus ada rasa ketakutan, diancam, ya, tidak harus dibuat peraturan. Dari apa? Keyakinan, bukan peraturan. Ya, jadi itu kira-kira jawaban atau tambahan dari saya. Tadi sudah dijawab oleh rekan-rekan yang lain, sangat baik jawabannya, ya, cukup sudah bisa kita terapkan pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, apabila awal hingga akhir saya memandu acara ini mengalami banyak kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk